Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3, praktik coaching dalam supervisi akademik, di mana di dalamnya ada 3 peran, yaitu sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai coaching. Sebagai anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri yaitu Trian Gustiwi dari SD Negeri 77/1 Penerokan. Selanjutnya Saya Maulana dari SD 146/1 Kilangan 2. silakan Ibu. Saya Indah Dwi Puspita Kurniasari dari SMP Negeri 4 Batanghari. Dan yang terakhir, Saya Niar Sawitri dari SD 55/1 Sridadi. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Trian. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat siang juga, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada siang hari ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bahwa saya akan mengobservasi tentang praktik coaching yang akan Ibu lakukan. Di sini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan nanti. Nah, jadi seperti ini ya Bu ya. Seperti ini rubrik penilaiannya akan dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mudah-mudahan nantinya pada saat Ibu melaksanakan praktik coaching, Ibu dapat menerapkan prinsip-prinsip ini. Nah, kemudian Ibu, di sini kan ada 3 kompetensi tentang coaching ya, seperti yang sudah Ibu ketahui mungkin, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin dikembangkan? Yaitu dalam coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi apakah itu kompetensi yang menurut Ibu spesifik akan Ibu laksanakan nanti? Iya, tapi untuk lebih ke spesifiknya adalah yang memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Nantinya ketika praktik coaching dilaksanakan, saya akan mengamati Ibu pada bagian mendengarkan secara aktif Ya. dan mengajukan pertanyaan secara berbobot ya. Kemudian menurut Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa ya Bu? Indikator yang ingin saya dapat saat coaching nanti adalah menggali kata kunci dari coaching, sehingga dari situ saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya dari pertanyaan itu bisa mendapatkan satu solusi untuk coaching dari permasalahannya. Iya. Baik Ibu, jadi nantinya Ibu akan mencari kata kuncinya seperti Ya. itu ya. Nah, ini ketika Ibu melaksanakan supervisi nanti ada beberapa hal juga yang harus dipenuhi dari rubrik penilaian tadi ya Bu ya. Yaitu yang pertama ini mendengarkan aktif, jadi nanti Ibu bebas dari asumsi serta dapat menangkap emosi dari si coachingnya. Kemudian dari pertanyaan berbobotnya, Ibu nantinya akan selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian memberdayakan coaching, yaitu dengan membantu membuat rencana aksi secara spesifik. Dan yang terakhir mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran untuk berbagi pengalaman. Nah, jadi untuk sesi pra supervisi kita kali ini kita sudahi dulu. Kita akan bertemu kembali setelah Ibu selesai melakukan praktik coaching. Terima kasih ya Bu. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Nian. Waalaikumsalam Bu Inka. Selamat sore. Bu Nian, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ada apa Bu Inka? Ini Bu, saya akan itu ada
ada sedikit masalah dengan kelas yang saya ajar. Ya. Sekiranya Ibu ada waktu untuk mendengarkan saya. Sore ini ada sekiranya 15-20 menit ada. Silakan. Kira-kira apa yang Ibu ceritakan? Terima kasih banyak Bu. Nah, begini Bu, saya tuh punya masalah di kelas saya tuh. Saya tuh merasa di kelas saya ini murid-murid saya tuh kurang antusias dalam pelajaran saya. Ya. Terus saya juga melihat murid-murid saya ini cuma ngumpulin tugas yang saya kasih itu cuma 50% dari mereka. Menurut Ibu, apakah saya bisa mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah ini? Jadi yang Ibu inginkan dari obrolan kita itu sebenarnya apa? Saya tuh pengen mencari solusi, Bu. Dari solusi. Iya, dari permasalahan yang tadi yang saya alami seperti itu, Bu. Jadi kalau menurut Ibu Inka dari permasalahan Ibu anak-anak Kurang kurang antusias, Betul, Bu. itu yang menyebabkan anak-anak tidak antusias itu menurut Ibu apa ya? Mungkin setelah saya berpikir, Bu, saya kira tuh cara ngajar saya. Bagaimana cara ngajar saya di kelas tuh mungkin masih monoton. Selama ini kan saya ngajarnya itu cuman sebagai teacher center learning, guru yang masih kegiatan seperti itu. Jadi memang masih berfokus sama gurunya bukan sama muridnya. Gitu. Jadi kalau idealnya menurut Bu Inka sendiri itu siswa yang antusias itu yang seperti apa? Bisa aktif di dalam pembelajaran dan itu tuh mereka bisa menyelesaikan setiap masalah. Misalnya ada tugas yang dari saya itu mereka bisa menyelesaikan bersama-sama atau bisa bekerja sekelompok. Menurut saya, tapi selama yang saya alami itu mereka masih pasif, Bu, jadi banyak yang diam. Jadi menurut Ibu tuh siswa yang antusias itu aktif dalam kelompoknya, Iya. tugasnya selesai dengan baik. Ya, Kalau dihitung rentang waktu nilainya itu anggaplah 10 gitu Bu ya. Iya. Jadi kalau menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan sekarang itu masih di rentang angka berapa? mungkin kalau menurut saya masih di rentang di angka 7, Bu. Angka 7 Iya, ya? karena kan masih 50% tadi yang belum Gitu gitu ya ya, Bu. Jadi untuk kedepannya mau ditingkatkan ke angka berapa Ibu? Saya berharap bisa mencapai 10, Bu. 10 ya? Harapan saya, Bu. Iya. Ya. Ibu mau nyampe ke angka 10 dari 7 7 tadi ya? Iya, itu. Oke. Jadi gitu Bu ya, Ibu sudah menetapkan pengen meningkat yang dari 7 ke 10. Iya, Bu. Dari permasalahan yang Ibu alami adalah anak-anak kurang antusias. Nah kalau menurut Ibu sendiri tadi kan penyebabnya adalah Ibu mengajarnya monoton. Nah depannya kira-kira apa bisa Ibu lakukan supaya pembelajarannya itu jadi lebih siswanya lebih aktif, jadi anak-anak menjadi lebih antusias. Kalau rencana saya ya, Bu ya, jadi saya ingin pembelajaran itu lebih ke berpihak kepada murid. Nah, terus dan nanti kalau kita berpihak kepada murid kan murid lebih aktif dalam pembelajaran ya kan, Bu. Setelah itu juga saya ingin memperbanyak SDG. Nah, biasanya anak itu mungkin kan bosan. Jadi kalau ada SDG lebih menyedarkan mereka dan mungkin lebih aktif lagi kan, penasaran. Iya gitu. Jadi Ibu udah tahu nih. Jadi rencana kedepannya apa yang Ibu akan lakukan supaya anak-anak aktif dan intinya menyelesaikan masalah ini itu. Baik, Bu. Menurut saya akan membuat rencana pembelajaran yang sesuai tadi yang berpihak kepada murid, terus menggunakan sumber belajar tidak hanya pada bentuk teks, gitu kan, Bu. Jadi kan sekarang ini media sosial itu sudah banyak, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Mungkin saya akan membagi pembelajarannya itu disesuaikan dengan teknologi yang ada. Dilanjutkan juga dengan mengidentifikasi juga minat murid itu. Kan mungkin selama ini saya juga tidak tahu bagaimana minat murid dalam belajar. Nah, jadi mungkin mulai dari sekarang akan mengidentifikasi. Bagus sekali rencana itu ya, sudah tersusun ada mengidentifikasi minat belajar siswa, kemudian mencoba menyusun rencana pembelajaran dengan menggabungkan sumber belajar dari media sosial supaya anak-anak menarik. Nah,
dari rencana yang Ibu tadi pengen laksanakan, kira-kira mana dulu yang bisa dilakukan dulu? Kalau untuk saat ini mungkin membuat rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran. Ya, karena kan yang tadi pertama kita membuat rencana pembelajaran yang menyusun dulu, nah baru kita mempraktekkan di kelas. Kira-kira kapan dulu mau dimulai untuk membuat rencana pembelajaran? Mungkin dimulai dengan besok saya sudah mulai membuat rencana pembelajaran. Jadi ketika pertemuan selanjutnya saya sudah siap, jadi bisa mempraktekannya. Mulai besok Bu ya. Ya. Jadi kira-kira kapan bisa dilihat progres atau hasil dari rencana ini? Kalau menurut saya mungkin minggu depan Bu, setelah pertemuan. Minggu depan Ya, ya. karena kan Oke. setelah dari rencananya sudah dibuat, kita praktek langsung ke kelas. Nah, itu mungkin bisa dilihat apakah ada perubahan atau tidak. Oke, minggu depan Bu ya. Iya, insya Jadi Allah, Bu. mudah-mudahan nanti di minggu depan kita ngobrol lagi. Saya Baik, ingin Bu. tahu gimana progres dari rencana yang telah Ibu susun dan Ibu praktekkan. Baik, Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas Ya, Bu. penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Semangat Ibu ya. Ya, Bu, makasih banyak sudah mendengarkan saya ya, Bu ya. Karena Sama-sama. sebelumnya ini kan agak pusing ya, Bu ya, gimana tapi setelah kita ngobrol Iya. kayak gitu kan ada solusi besar. Iya. Terima kasih banyak, Jadi Bu. sudah Ibu udah mendapatkan kesimpulan ya dari Iya. obrolan kita ini Ya, terima kasih banyak, Bu. Iya, Saya permisi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Nian. Selamat siang Ibu. Nah, jadi Ibu sudah melakukan praktek coaching ya Bu ya? Oke Bu, jadi sebagai pasca supervisinya kita akan melakukan sedikit diskusi lagi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, Ibu menilai sendiri performa dalam coaching tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching? Pada saat melakukan coaching yang saya lakukan sudah belajar mendengarkan secara aktif, kemudian membantu coaching menggali potensinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian alhamdulillah dari coaching yang kami lakukan tadi, Bu Inka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, bagus sekali ya Bu. Berarti dari yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu sudah sangat membantu sekali untuk coaching yang menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, apakah sudah mampu Ibu kuasai? Kalau berdasarkan hasil coaching tadi, indikator yang saya tetapkan tadi kan ada 2 Bu ya, mendengarkan secara aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut saya mendengarkan secara aktif itu sudah bagus, sudah bisa saya laksanakan dengan baik. Namun untuk membuat pertanyaan berbobot yang bisa menggali kompetensi coaching itu masih perlu ditingkatkan kembali. Baik Ibu. Jadi menurut Ibu yang indikator ketercapaian pengembangannya ada salah satunya yang sudah sangat Ibu kuasai ya. Iya. Namun untuk satunya lagi masih butuh pengembangan lagi. Iya. Nah Ibu, jadi pada saat Ibu melakukan supervisi tadi, saya telah membuat beberapa catatan. Bolehkah saya untuk menyampaikan catatannya Ibu? Iya, silakan Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, saya mengamati Ibu bersama coaching untuk membahas permasalahan dan hingga menemukan solusinya. Jadi ada beberapa kriteria yang Ibu harapkan untuk tercapai, yaitu mendengarkan secara aktif, itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian pada saat Ibu mendengarkan secara aktif ini, si coach dapat menyampaikan persoalannya, kemudian Ibu bisa membantu coachingnya agar bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari si coach tadi. Selanjutnya juga ketika Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot, itu menurut saya Ibu sudah selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan coach yang menyampaikan permasalahannya tadi. Nah, berikutnya Ibu juga sudah menggunakan alur tirta
Dari yang pertama itu tujuannya sudah disampaikan, identifikasinya, rencana aksinya, hingga tanggung jawab ketika si coach ini akan melaksanakannya nanti. Kemudian ada beberapa catatan lagi yang akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik. Dari permasalahan yang tadi coach sudah menemukan permasalahan-permasalahannya, yaitu si coach ini menemukan beberapa solusi supaya siswanya menjadi lebih aktif dan antusias ya Bu ya. Solusinya itu yang pertama dengan merancang pembelajaran berpihak kepada murid, kemudian memperbanyak ice breaking, menyiapkan RPP dengan menggabungkan sumber belajar dari media sosial, dan kemudian mengidentifikasi minat murid. Betul begitu Ibu? Iya, betul. Baik Ibu. Nah, untuk yang terakhir nih Bu ya, menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Yang saya dapatkan dari proses coaching ini Bu, yang pertama saya bisa membantu rekan untuk menggali kompetensinya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian menambah pengalaman saya ketika nanti saya menemui permasalahan yang sama sudah ada solusinya gitu. Jadi menurut saya itu yang saya dapatkan dari coaching. Juga menambah keterampilan saya untuk berbicara, berkomunikasi dengan rekan, meningkatkan keterampilan saya untuk berbagi ataupun membantu rekan yang lain untuk meningkatkan kompetisinya dan juga menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya. Saya rasa itu yang saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan. Iya, jadi kurang lebihnya kesimpulannya dari proses coaching tadi tentu banyak sekali ya kompetensi yang Ibu dapatkan atau meningkat dari diri Ibu setelah melakukan proses coaching tadi. Nah, menurut Ibu nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah itu yang masih kurang adalah membuat pertanyaan berbobot Bu ya, terutama untuk di coaching, di prinsip coaching. Tapi kalau untuk kompetensi yang lainnya adalah saya ingin menjadi pribadi yang lebih peduli dengan rekan gitu. Jadi tidak egois, hanya menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya, menjadi permasalahan saya. Jadi saya ingin lebih bisa membantu rekan-rekan yang lain dalam lingkup tugasnya, menyelesaikan tugas yang dilakukan. Ya, terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang nantinya ini dikembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga menumbuhkan rasa sosial Ibu ya kepada teman, agar ketika teman kita mempunyai masalah, kita bisa menjadi teman curhatnya, bisa membantu mereka untuk menemukan solusinya, begitu ya Bu ya. Nah, jadi demikian ya Bu ya proses diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu harapkan dapat tercapai dengan baik. Kemudian Ibu juga dapat membantu teman-teman Ibu ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu. Iya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putrian, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya Putrian? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Nah, sesuai jadwal yang telah disusun bahwa hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching, betul? Iya betul Bapak. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap Bapak. Dalam praktik coaching ini tentunya kita harus memahami prinsip-prinsip coaching itu sendiri, Putrian. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Selain itu juga kita akan
kompetensi yang coaching akan dicapai atau dikembangkan adalah present, hadir sepenuhnya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan terbobot. Apakah Ibu sudah memahami hal tersebut? Iya Bapak, baik. Dari beberapa kompetensi coaching yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada beberapa yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan terbobot, Pak. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tadi, nah mana kompetensi yang Ibu akan kembangkan secara spesifik? Iya, baik Bapak. Jadi berdasarkan dari beberapa kompetensi yang sudah saya bicarakan tadi, ada salah satu kompetensi yang akan secara spesifik untuk diobservasi nantinya, yaitu mendengarkan secara aktif Bapak, karena ini akan sehingga bisa menggali potensi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan nantinya coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Dari yang kita bicarakan tadi, nah bagaimana indikator yang Ibu harapkan untuk mencapai kompetensi tersebut? Iya baik Bapak, berdasarkan yang sudah dibicarakan tadi, bahwa indikator yang ingin saya capai yaitu coach ini nanti mampu untuk menemukan langkah-langkah dan cara-cara untuk menemukan solusinya sendiri Bapak. Coba kita rencana yang Ibu susun sudah bagus, mudah-mudahan nanti pas praktik coaching dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara ini dulu yang saya tanyakan Ibu, silakan dilanjutkan dengan praktik coachingnya. Nanti setelah praktik coachingnya saya akan bertanya kepada Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Siap Ibu, semangat Ibu. Iya Bapak. Assalamualaikum Bu Trian. Iya, waalaikumsalam Ibu. Ada apa Ibu? Mohon izin Ibu ada waktu sebentar. Saya ada yang mau pengen ceritain ke Ibu. Ya, kebetulan lagi santai-santai nih Bu. Ada apa ya Bu ya? Gini loh Bu, saya ini sering mengalami kendala untuk memilih alat peraga yang digunakan untuk pembelajaran saya, sama menentukan metode yang saya gunakan. Itu Bu. Jadi saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya. Jadi cerita dengan Ibu. Ya. Jadi ternyata Ibu sedang merasa kesulitan ya untuk memilih alat peraga dan metode pembelajarannya. Nah sebelumnya apakah Ibu juga pernah mengalami hal ini sebelumnya? Sering Bu. Jadi karena dari seringnya itu, jadi kayak apa ya, pemasakannya sudah mentok gitu. Jadi kalau saya tidak sanggup menyelesaikan sendiri, makanya saya mencoba mencari penyelesaian itu dari orang lain gitu. Saya sudah mengalami itu. Jadi apa harapan Ibu nantinya setelah kita ini melakukan diskusi, apa yang diharapkan? Yang saya harap tuh pengennya setelah saya cerita, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu kebingungan saya tentang bagaimana membuat alat peraga, menjadi alat peraga itu terpecahkan. Baik. Jadi apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini juga? Kalau sebelumnya itu kan saya hanya melihat satu referensi, misalnya kalau menggunakan satu alat peraga yang saya dapatkan dari pinjam dari kawan, dan juga menggunakan dari video-video gitu Bu. Jadi hanya itu yang saya pernah gunakan. Tetapi sepertinya yang saya gunakan itu kurang pas gitu. Anak kurang memahami materi yang saya sampaikan menggunakan alat peraga itu. Nah mungkin dari alasan dari beberapa yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada alasan tertentu yang membuat sehingga penerapannya itu belum bisa optimal. Bisa dijelaskan Bu? Kalau alasannya mungkin ini anak kurang begitu familiar dengan alat itu. Kemudian karena alat peraga itu tadi saya pinjam, jadi saya kurang maksimal untuk menerangkan tentang bagaimana penggunaan alat media tersebut, alat peraga tersebut.
Ya Ibu, dari permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada rencana aksi apa saja yang akan Ibu lakukan agar Ibu dapat dengan mudah memilih alat peraga dan metode pembelajaran yang tepat? Kalau kembali lagi ke permasalahan sebelumnya, sepertinya rencana saya ke depannya harus mencoba membuat alat peraga sendiri sepertinya. Mungkin dari peralatan yang sederhana yang bisa didapatkan, dan juga banyak-banyak bertanya dengan kawan-kawan yang lain mengenai pembelajaran, terutama metode yang digunakan dan juga cara membuat media pembelajaran yang sederhana tapi tepat guna. Ya, baik Ibu. Nah, nantinya siapakah yang kira-kira Ibu bisa ajak sharing atau terlibat pada saat melaksanakan rencana Ibu nantinya? Sepertinya saya bisa mengajarkan saya yang mengambil kelas yang sama. Nah, saya kan mengajar di kelas 5, jadi saya akan coba sharing dengan yang mengajar di kelas 5 dan juga rekan-rekan yang pernah mengaku di kelas 5. Jadi saya akan berkolaborasi dengan mereka, kemudian sharing, tanya-tanya tentang pengalaman mereka saat mengajar di kelas 5 tentang penggunaan alat peraga dan juga metode yang mereka gunakan. Kayaknya seperti saya akan menggali informasi dari mereka. Baik Bu, berarti Ibu akan mengajak kolaborasi rekan-rekan sejawatnya ya Bu ya? Oke, baik. Jika diberikan skala dari 1 sampai 10 nih Bu, penerapan alat peraga dan metode pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan saat ini masih di skala berapa ya Bu? Kalau 1-10 menurut saya itu masih di 5 Bu. Masih di angka 5 untuk alat peraga. Tapi itu tadi karena hanya pinjam, kemudian menggunakan mengambil dari ini orang, jadi belum masuk. Iya. Nah, harapan Ibu untuk selanjutnya ini kira-kira bisa meningkat sampai skala berapa? Diharapkan meningkat karena ini kayaknya nggak mungkin, kayaknya di itu sudah bagus itu. Kalau itu saya kerjakan secara konsisten, ya itu sudah menurut saya sudah. Jadi untuk peningkatannya dalam waktu dekat ini mungkin dari 5 sampai 7 itu ya Bu Iya, ya? dalam waktu dekat ini ya. Dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan akan Ibu mulai terapkan? Sepertinya mulai minggu ini Bu. Jadi yang pertama saya lakukan itu kan sharing dulu. Jadi kayaknya kalau menemui seseorang itu kan nggak bisa sekaligus dalam 1 hari atau 2 hari. Jadi sepertinya mulai minggu ini akan saya buat kayak sedikit catatan gitu, siapa-siapa saja yang akan saya temui dan akan mulai saya kerjakan di minggu ini. Oke, baik. Berarti kita lihat hasilnya pada saat setelah minggu depan ya Bu ya? Minggu depan itu kan kami baru proses untuk pembuatan, maksudnya masih sharing, kemudian belajar membuat alat peraganya, nanti dipakai untuk dalam pembelajarannya. Sepertinya kalau untuk progresnya bisa dilihat di akhir bulan, dalam 1 bulan, perencanaan, pembuatan dan penggunaan itu bisa dilihat dalam waktu 1 bulan. Baik, berarti hasilnya bisa kita lihat dalam 1 bulan. Iya, betul. Nah, menurut Ibu, apakah tujuan yang Ibu harapkan tadi sudah tercapai atau belum? Kemudian, apakah sudah ketemu solusi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan tadi? Sepertinya sudah Bu. Tadi kan saya permasalahannya kan sulit memilih alat peraga gitu Bu ya dengan metode. Jadi setelah berbincang dengan Ibu tadi, saya menemukan solusi belajar membuat alat peraga sendiri menggunakan peralatan yang sederhana, kemudian mencari pengalaman atau sharing dengan rekan-rekan yang sekarang mengambil kelas yang sama dan juga rekan yang pernah mengambil kelas yang sama. Sepertinya sudah mulai ada gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya. Sepertinya
bisa memberikan kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Kesimpulan kita dari ini berarti saya menemukan solusi dari permasalahan saya yang setelah saya konsultasi dengan Ibu. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, bisa secara kasat mata tuh merancang kegiatan apa-apa yang akan saya lakukan ke depannya supaya permasalahan yang saya alami ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya, baik Ibu. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya Ibu akan lebih mudah ya untuk menemukan Amin, solusi amin. ketika Ibu menghadapi permasalahan-permasalahan lainnya. Iya. Ya. Ketika nanti saya menemukan permasalahan yang sekiranya saya tidak bisa menyelesaikan, saya menunggu lagi ya. Oke, baik Ibu. Tetap semangat ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Iya. atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Permisi Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke, baik Ibu Trian, dari praktik coaching yang Ibu lakukan tadi, apakah indikator pengembangan kompetensi sudah tercapai? Ya Bapak, indikator ketercapaian yang saya inginkan tadi itu sudah mulai tercapai ya Bapak. Saya rasa mendengarkan secara aktifnya ini sudah mulai saya lakukan dengan baik dan berjalan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan dari alur cerita tadi. Sehingga saya melihat dan merasakan bahwa si coaching saya ini dapat menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian juga saya melihat emosi dari si coaching ini tidak tertekan. Terus pertanyaan yang terjadi tadi, tanya jawabnya itu dapat mengalir begitu saja. Jadi secara tidak langsung si coaching itu dapat diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahannya dengan potensinya sendiri Bapak. Oke, baik. Dari kompetensi yang ingin kembangkan tadi, apakah masih ada peningkatan atau kekurangan? Dari kompetensi yang tadi itu masih ada yang perlu dikembangkan lagi, yaitu yang bagian mengajukan pertanyaan berbobotnya Bapak. Oke, baik. Nah, apa yang nantinya Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini? Yang nanti Ibu lakukan? Mungkin saya bisa melakukannya dengan melakukan latihan-latihan atau penerapan coaching secara konsisten supaya kompetensi yang ingin dikembangkan ini mulai meningkat Bapak. Nah, dari praktik coaching yang Ibu lakukan tadi, tentunya saya juga memiliki catatan-catatan. Ibu, apakah boleh saya bacakan? Boleh Bapak, silakan. Baik. Dari pengamatan saya tadi, proses coaching yang dilakukan oleh Ibu bersama coaching seperti mendengarkan aktif sudah sangat baik. Kemudian dalam mendengarkan coaching menyampaikan persoalannya bebas dari judgement dan asumsi dan serta dapat menangkap fungsi dari coach. Kemudian tadi juga Ibu sudah membantu coachingnya untuk setidaknya menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu tadi pertama adalah belajar membuat alat peraga, kemudian yang kedua adalah belajar bersama rekan sejawat yang sebelumnya atau sedang mengampu kelas yang sama. Itu kan Ibu? Iya. Nah, mudah-mudahan dari hasil coaching kita ini dapat membantu Ibu nantinya meningkatkan kompetensi, kemudian membantu rekan-rekan yang apabila nanti mendapatkan masalah dalam pembelajaran atau masalah yang lain, Ibu dapat membantu rekan-rekan juga nanti apabila Ibu mendapatkan permasalahan seperti ini tadi, mungkin Ibu dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, terima kasih Bapak. Nah, ya, demikian praktik itu. Demikian praktik coaching hari ini seperti dari saya. Semoga ini membantu. Terima kasih atas kesediaan Ibu atau kepercayaan Ibu menghubungi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam Ibu Inka. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sesuai jadwal yang kita diskusikan kemarin, hari ini kita akan melakukan seperti kata ini depannya dan Bapak sebagai host ya hari ini. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan kelas seperti hari
ini saya ingin mendiskusikan ada rubrik penilaian ya Pak ya. Ya. Di sini ada 3 sesuai dengan bagus. coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan strategi. Pelatihan Terus ada juga kompetensi coaching Pak. Nah, yang pertama itu ada present, ada sepenuhnya, habis itu ada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan di bobot. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya, untuk kompetensi coaching sendiri yang ingin Bapak kembangkan di sini apa ya Pak ya? Dalam kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 2, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Nah, untuk dari kedua kompetensi tersebut, nah spesifik mana yang akan Bapak ambil? Untuk yang lebih spesifik akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi Bapak akan memaksimalkan kompetensi tersebut ya. Oke, nah indikator pencapaian yang ingin Bapak capai dari kompetensi tersebut itu apa Pak? Saya akan mengambil kata-kata kunci dari pernyataan-pernyataan kunci, kemudian dari kata kunci tersebut saya akan menyusun untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak ya. Saya lihat sudah terencana sangat baik untuk proses coaching hari ini. Nah, sekarang Bapak bisa lanjutkan proses coachingnya dan saya berharap proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Namanya apa? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bapak. Bapak sedang sibuk tidak ya? Tidak Ibu. Kalau sekarang tidak, mungkin nanti setelah asar mungkin ya ada kegiatan. Ada Ibu? Ya, jadi ada sedikit yang ingin saya diskusikan dengan Bapak terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Bapak. Oke, baik Ibu. Saya sangat senang kalau Ibu mau bercerita. Sebelum Ibu cerita, mungkin Ibu bisa tarik nafas dulu dari nanti Ibu lebih rela untuk menceritakannya. Dan atas, kemudian ketika Ibu sudah tenang, silakan Ibu cerita apa yang Ibu ceritakan kepada saya. Iya, Ibu. Silakan Ibu. Jadi saya itu menghadapi beberapa permasalahan di kelas saya dan ada sebuah masalah yang menurut saya ini sebenarnya tidak begitu urgent gitu ya Pak ya. Tapi permasalahan ini harus dihadapi dan menjadi pemikiran saya dalam beberapa hari terakhir ini. Oke, baik. Nah, apa harapan Ibu dengan ada diskusi kita hari ini? Ya, semoga dengan diskusi kita saya hari ini saya bisa mendapatkan solusi Bapak untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini. Mudah-mudahan ya. Iya. Atas permasalahan Ibu tadi, apakah Ibu sudah pernah menerapkan strategi yang efektif atau belum misalnya? Oh, sebenarnya gini. Permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi sebenarnya? Ya, jadi permasalahan yang saya hadapi itu Bapak, saya sedikit kesulitan untuk memetakan kebutuhan murid saya, Bapak. Jadi ketika terlaksananya proses pembelajaran itu ternyata ada beberapa anak yang masih kesulitan untuk menerima atau melaksanakan pembelajaran dengan media-media yang saya berikan tadi. Oke, baik. Dari permasalahan Ibu tadi, apakah Ibu sudah menerapkan strategi sebelumnya? Apakah strategi itu benar efektif atau belum bisa? Ya. Kalau sebelumnya saya cuma menerapkan strateginya ini menurut saya sendiri Bapak. Jadi saya itu mengelompokkan siswa-siswa saya itu berdasarkan keinginan saya. Jadi menurut saya ini siswa A sukanya video, ini siswa B sukanya bentuk tulisan begitu. Namun ternyata dari strategi yang saya terapkan itu ternyata belum optimal dan ternyata strategi yang saya terapkan itu tidak sesuai dengan murid-murid saya. Oke, baik. Tadi Ibu bilang strategi itu belum terlaksana secara optimal. Nah, mungkin ada alasan tertentu kenapa strategi itu tidak berjalan optimal, Ibu? Iya, jadi mungkin strategi yang sudah saya terapkan ini
mungkin tidak cocok ya atau kurang pas untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi tadi Bapak. Oke, baik, Bu. Selain itu, apakah ada penyebab lain kenapa itu tidak sesuai? Ya mungkin penyebab lainnya siswa atau murid saya ini mempunyai keinginan tersendiri sebenarnya, namun belum bisa tersampaikan atau belum bisa saya pahami. Dari permasalahan Ibu tadi, yang sudah disebutkan, ada rencana apa yang akan Ibu lakukan agar Ibu dapat mudah mengatasi masalah tersebut? Iya Bapak. Jadi dari permasalahan yang saya hadapi tadi, saya menjadi berpikir lagi nih Bapak. Saya mungkin yang pertama akan mencari referensi terlebih dahulu, mungkin di internet atau media sosial lainnya. Kan zaman sekarang itu di YouTube atau media sosial lainnya sudah banyak Bapak ya, terkait cara untuk memetakan kebutuhan murid ini. Mungkin itu cara yang pertama yang akan saya lakukan. Oke, baik. Nah, selain itu, apakah ada ide-ide lain yang ide-ide lainnya Bu untuk masalah ini? Ya, mungkin selanjutnya saya akan melakukan asesmen diagnostik ya, Ya. sesuai dengan minat dan gaya belajar murid saya nantinya. Oke, siap itu. Nah, siapakah yang bisa Ibu ya sharing atau terlibat atau dukungan siapa yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini? Iya, untuk siapa saja yang terlibat ini tentunya perlu dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya Bapak. Mulai dari kepala sekolahnya, apalagi rekan sejawatnya, dan terutama itu dari orang tuanya, itu sangat dibutuhkan kolaborasi yang baik ketika melaksanakannya nanti. Oke, nah kemudian jika kalian sudah mendapatkan dukungan dari orang tua, dan selanjutnya adalah jika diberikan skala 1 sampai 10, langkah-langkah yang Ibu ambil ini berada di angka skala berapa? Nah, jika diberikan skala 1 sampai 10, untuk saat ini masih berada di skala 6. Nah, kalau tadi Ibu bilang misalnya di angka 6, untuk kedepannya agar angka 6 ini bisa meningkat sampai skala berapa? Ya, saya berharap mudah-mudahan nantinya bisa meningkat hingga ke skala 8 ya Bapak. Dari Rencana yang Ibu sudah sampaikan ini, kapan itu akan mulai Ibu terapkan? Saya berencana untuk menerapkannya sekitar 3 hari ke depan, karena untuk menyiapkan seperti lembar asesmen diagnostik itu butuh perencanaan yang matang. Baik Ibu, tadi Bu untuk menerapkannya untuk 3 hari ke depan untuk menyiapkan lembaran diagnostik itu kan. Kemudian kapan bisa kita lihat hasilnya Bu? Mungkin nanti hasilnya bisa kita lihat lagi dalam waktu seminggu ke depan lagi. Oke, berdasarkan diskusi kita hari ini, menurut Ibu apakah tujuan yang Ibu harapkan sudah tercapai? Ya, alhamdulillah untuk tujuan yang saya harapkan di awal tadi mulai tercapai Bapak. Oke, baik. Berarti Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi ya? Iya. Ya. Nah, kemudian berdasarkan diskusi tadi, apa kesimpulan Ibu yang Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini? Nah, jadi yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita hari ini bahwa untuk memetakan kebutuhan murid itu tentunya kita sebagai guru tidak boleh egois ya Bapak ya. Kemudian kita harus berpihak kepada murid, bisa dengan mencari referensi dan dengan menyiapkan lembar diagnostik. Karena dengan adanya lembar asesmen diagnostik ini nanti jadi bisa menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak. Jadi mungkin nanti yang anak sukanya mendengar, anak suka melihat, kita bisa memberikan seperti melalui video, dan anak yang kinestetik nanti bisa diberikan pembelajaran yang sifatnya membutuhkan keterampilan. Oke, siap. Luar biasa percakapan kali ini Bu. Ibu juga sudah mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan terhadap pembelajaran Ibu nantinya. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini membuahkan hasil yang baik untuk pembelajaran Ibu.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Baik, Pak Maulana luar biasa sekali sudah melaksanakan supervisi hari ini ya, coaching hari ini. Bagaimana perasaan Bapak tadi? Saya lega karena saya rasa saya sudah dapat membantu coaching menemukan sendiri solusi untuk masalah yang dia temukan. Baik Pak ya, kita kan sudah melakukan tadi supervisi dan sekarang kita akan melanjutkan dengan percakapan pasca supervisi. Nah di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri ya performa dalam coaching tadi? Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching Pak? Saya rasa saya sudah cukup baik sebagai coaching karena saya sudah melakukan dengan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga saya rasa coaching sudah dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi itu. Oke baik. Menurut Bapak, apakah indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah tercapai Pak? Tadi kan ada dua tuh Bu. Ya. Hanya mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan juga. Nah, saya rasa pada mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya sih belum optimal untuk menggali potensinya. Oke baik. Menurut Bapak, apakah ada yang perlu ditingkatkan lagi? Ada itu tadi Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Di situ saya merasa sepertinya saya masih kurang. Oke. Nah, bagaimana cara Bapak meningkatkan yang kurang tadi Pak? Ya tentunya saya harus lebih sering melakukan praktik coaching dengan menekan sejauh di sekolah, kemudian praktik juga mendengarkan secara hadir secara waktu, kemudian mendengarkan dengan penuh. Dengan saya terus berlatih melakukan praktik coaching, saya akan dapat mengatasi masalah kompresi mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Oke, baik ya Pak ya. Selanjutnya, bolehkah saya menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi untuk Bapak? Dengan senang hati Bu, silakan. Oke, nah, ini Pak ya ada beberapa catatan. Menurut hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya, ada beberapa proses yang Bapak lakukan, proses coaching yang sudah disampaikan coach bersama coaching tadi sangat luar biasa. Beberapa kriteria dengan aktif sudah sangat baik. Terus untuk penyampaian pertanyaan berbobotnya juga sangat baik Pak. Sudah bisa tidak menjudge terhadap asumsi dan menangkap emosi dari coaching dengan baik. Nah selanjutnya juga saya menyampaikan bahwa sudah sangat baik dalam memberdayakan coaching. Jadi sehingga coaching tadi sudah menyelesaikan masalahnya ya Pak, sudah mendapatkan solusinya tadi. Nah itu adalah catatan dari saya. Nah selanjutnya apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching? Tentunya yang saya dapatkan adalah semakin terasanya kemampuan saya dalam meng-coaching. Jadi ada beberapa kompetisi tadi mungkin yang sebelumnya tidak baik jadi lebih baik atau cukup begitu. Iya baik Pak. Nah kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk selanjutnya? Untuk sementara ini masih fokus di mengajukan pertanyaan berbobot. Oke baik. Nah semoga dengan hasil supervisi kita hari ini ya Pak ya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Mungkin saya akhiri kegiatan supervisi hari ini ya Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Pak Maulana. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Inka. Waalaikumsalam Bu Ina. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Inka, ini kan rencananya Ibu mau melaksanakan coaching ya. Ya Jadi Bu.
Jadi sebelum itu kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaiannya masalah di situ nanti yang mau dinilai adalah alurnya, menggunakan alur kita, di mana ibu menentukan tujuannya, mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan aksi dan yang terakhir adalah tujuan. Kemudian dari coaching itu apa yang mau ibu tingkatkan, indikatornya apa, mulai dari presensinya, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Kemudian di sini juga yang akan ini adalah ibu memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak, kemudian bagaimana respon coachingnya terhadap pertanyaan yang diberikan, dan di situ yang pastinya dalam coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching Bu ya, yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan juga memaksimalkan kompetensi. Nah, saya juga pertanyaan Bu ya. Yang pertama, dari coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Sebagai coach, untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu Bu ya, di sini saya berfokus kepada mendengarkan aktif, hadir secara penuh dan memberi pertanyaan. Berikutnya Bu ya. Iya. Nah, kalau kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin saya amati itu yang mana? Memberikan pertanyaan bobot Bu. Memberikan pertanyaan bobot ya. Nah, dari itu kemudian indikator yang ingin ibu inginkan dari coaching ini adalah apa? Dari yang saya akan menggali dari kata kuncinya Bu. Kata kunci. Ya, dari kata kunci sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya. Demikian dulu Bu ya pertanyaan yang saya berikan sebelum ibu melaksanakan coaching. Nanti setelah ibu melaksanakan coaching kita melakukan diskusi kembali. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, Winka. Waalaikumsalam Pak Maulana. Ada apa nih Pak? Jadi gini Bu, saya mau minta waktu ibu sebentar jika ibu berkenan karena ada yang akan saya cerita. Oh begitu Pak. Ya insya Allah saya ada waktu. Kira-kira apa yang Bapak ceritakan kepada saya ya Pak? Jadi gini Bu, saya kan baru mengajar di kelas 3. Nah, di kelas saya itu ada 6 siswa. Di antara 6 siswa itu ada 1 siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah itu yang selama ini menjadi beban pikiran saya. Oke. Nah, jadi menurut Pak Maulana sendiri dari obrolan yang akan kita lakukan ini, apa yang ingin Bapak capai? Baik, dari obrolan yang kita lakukan ini saya berharap yang akan kita capai adalah nantinya saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan atau tindakan apa yang saya berikan kepada siswa saya yang spesial ini agar beban pikiran saya ini hilang atau berkurang. Oke, baik Pak Maulana. Ya, tadi kan Bapak punya siswa yang berkebutuhan khusus, gitu ya. 1 orang ya Pak ya? Iya Bu. Oke, maaf sebelumnya. Nah, menurut Bapak ini hal apa saja sih yang membuat anak berkebutuhan khusus tersebut nih ya Pak ya susah memahami pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, setelah saya lihat-lihat ya Bu ya, selama saya melakukan pembelajaran, kenapa siswa saya ini susah? Mungkin karena saya menyamakan materi atau media pembelajaran yang saya berikan itu sama rata antara dia dan kalimat temannya. Jadi mungkin memang dia tidak sesuai kebutuhannya. Oke. Oh begitu ya Pak ya. Nah kira-kira apa saja yang dapat membuat murid tersebut ya Pak ya bisa menerima, yang memahami lebih dari pembelajaran Bapak yang akan Bapak lakukan dari sisi Bapak? Menurut saya mungkin saya akan melakukan atau membedakan, meskipun materinya sama, mungkin medianya yang berbeda antara dia dan temannya. Mungkin satu media
teks atau apa buku mungkin. Nah kalau dia mungkin melalui media gambar, karena saya lihat kayaknya dia lebih tertarik dengan menggambar itu. Oh ya, bagus sekali ya Pak ya kalau misalnya Bapak sudah mengetahui sisi dari yang dia tonjolkan. Jadi dia tertarik menggambar ya Pak ya? Iya. Nah kira-kira tadi kan Bapak kan masih menyamakan media dan materinya. Nah menurut Bapak media apa yang bisa membuat anak tersebut bisa memahami materi yang akan Bapak rencanakan? Baik, mungkin saya akan membuat print gambar titik-titik gitu, garis-garis putus. Nah itu saya berikan dia kayak sejenis perintah atau masuk perintah lah untuk bagaimana mengerjakan media pembelajaran ini agar dia dapat lebih memahami materi yang saya berikan. Oke, baik Pak. Kalau boleh tahu, selain media tadi ya Pak ya, apakah ada cara lain yang bisa menarik anak tersebut agar lebih memahami lagi materi Pak? Mungkin bisa saya bawa bermain di luar atau bermain di luar gitu. Oh. Aktivitas sama sebenarnya. Oke, baik. Ya, berarti Bapak akan menggunakan banyak aktivitas juga terhadap anak tersebut. Oke, baik. Itu sangat menarik sekali, Pak. Baik, Pak. Setelah yang saya lihat tadi ya dari obrolan ini, nah, menurut Bapak, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, rencana saya adalah saya akan membuat rencana pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya buat. Kemudian bisa jadi saya akan mengajar anak tersebut untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan ini? Minggu depan, insya Allah. Oke, minggu depan ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan selain kan minggu depan dilaksanakan, kapan kita bisa melihat hasilnya Pak? Apakah ada perubahan atau tidak? 2 minggu setelah saya melakukan rencana saya tersebut. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan 2 minggu ini kita melihat ada perubahan ya Pak ya dari siswa Bapak dan masalah yang sudah Bapak alami. Dan dari obrolan ini kira-kira apa aja yang sudah Bapak dapat? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena berdasarkan obrolan kita siang ini saya akhirnya mendapatkan gambaran mengenai tindakan yang saya berikan kepada siswa saya tersebut, sehingga nantinya mudah-mudahan apa yang menjadi beban pikiran saya tentang siswa saya berkebutuhan khusus dapat menerima pembelajaran saya bisa berhasil dengan rencana ini, dengan hasil diskusi kita siang ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya, dan ada perubahan juga, dan semangat terus Pak Maulana ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, saya pergi dulu. Iya Terima Pak. kasih. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu ya, sudah melakukan coaching dengan coachingnya. Gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega Bu ya, jadi nggak ada beban lagi untuk saat ini. Jadi selama coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Tadi saya merasa selama proses coaching tadi saya fokus sama kompetensi untuk pemberian buat ya Bu ya. Nah insya Allah tadi saya sudah menyiapkan dan sesuai dengan tadi bobot itu, sehingga saya bisa menggali informasi dari coachingnya. Jadi dia bisa menceritakan masalahnya dan mencari solusinya dari dia sendiri kayak gitu. Jadi menurut Ibu, indikator yang ingin dicapai itu sudah tercapai di dalam coaching tersebut ya, menyediakan atau menyiapkan pertanyaan yang berkaitan untuk menggali permasalahan dari coachingnya. Iya Bu. Oke. Kemudian adakah yang perlu ditingkatkan lagi dari kompetensi itu? Yang perlu ditingkatkan ini saya merasa walaupun tadi itu mungkin cukup berhasil ya Bu ya memberikan pertanyaan berupa, tapi saya ingin lebih belajar lagi untuk menggali potensi coach ini ya Bu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi kayak gitu. Kalau tadi itu ya sudah berhasil, tapi saya ingin meningkatkan itu lagi seperti itu. Jadi lebih meningkatkan
pertanyaan yang lebih dalam mungkin Iya, ya. iya, seperti itu Bu. Oke. Dari hasil coaching tadi kan saya melakukan observasi nih Bu ya. Baik Bu. Dan saya memiliki hasilnya. Bolehkah saya sampaikan Bu hasil atau catatan yang saya dapatkan? Saya sangat senang sekali Bu. Silakan Ibu. Baik. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, proses yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik, di mana alur ceritanya sudah terlihat, sudah tampak, kemudian kompetensi presensinya, mendengarkan aktifnya, dan juga yang pastinya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nah, dimana pada saat mendengarkan aktif, Ibu bisa menggali emosi dari coaching ini dan tidak memberikan penilaian pribadi yang menjatuhkan dari coachingnya tersebut. Kemudian Ibu bisa memberdayakan kompetensi dari coaching ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Jadi Ibu hanya mengarahkan Bu ya, tidak memberikan solusi kepada coachingnya. Selanjutnya yang saya dapatkan tadi, permasalahan coaching ini adalah ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus Bu ya. Setelah digali, ternyata anak ini memiliki kecenderungan pada gambar, suka gambar, dan kemudian tadi mendapatkan solusi dengan memberikan tugas berupa gambar yang di print outkan, dan di situ diberikan instruksi ya, jadi instruksi untuk bagaimana menyelesaikan gambar tersebut. Kemudian diajak untuk beraktivitas di luar ya, lebih diberdayakan fisiknya, dan juga akan mencoba menyusun rencana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah itu Ibu catatan dari saya, Ibu sudah bisa membantu coaching untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya Ibu kira-kira selain memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, membantu coaching menyelesaikan permasalahannya, kira-kira kompetensi lain apa yang ingin dikembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya Bu ya, saya ingin banyak bersosialisasi dengan rekan sejawat lainnya, sehingga tidak hanya satu orang aja yang mau bercerita kepada saya. Jadi saya ingin lebih mendengarkan orang lain seperti itu, dan bisa membantu mereka untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi seperti itu. Jadi lebih meningkatkan kolaborasi ya, kolaborasi dengan teman sejawat, ya. Baik itu menyelesaikan permasalahan ataupun mungkin atau kegiatan-kegiatan Ya, lain gitu ya, betul, Bu. lebih bersosialisasi. Nah, gitu. ya. Kemudian kalau dari hasil coaching ini sendiri, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah ya Bu, dari hasil coaching hari ini saya juga ikut belajar dari coaching yang dia menceritakan masalahnya tadi kan. Jadi saya juga belajar dari kisah beliau, sehingga saya juga bisa belajar dan bisa menggunakan solusi beliau juga kalau terjadi di kelas saya. Nah selain itu saya juga bisa mengembangkan bagaimana saya membuat pertanyaan problem seperti itu. Iya. Kalau ada rencana ke depan gimana Ibu? Apakah mau melakukan coaching ini terjadwal atau mengalir begitu saja, atau mungkin ada rencana lain gitu? Kalau untuk selanjutnya mungkin lebih ke mengalir aja dulu ya Bu ya. Nah, tapi kalau sudah berlanjut mungkin nanti bisa dijadwalkan. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Demikian adalah hasil observasi saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa tadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan bisa berjalan dengan baik dan bisa membantu rekan-rekan yang lain untuk memberdayakan lagi kompetensinya, meningkatkan kompetensinya. Terima kasih banyak ya. Saya permisi Bu ya. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3, praktik coaching dalam supervisi akademik.
Terima kasih sudah menyaksikan.